Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirnanda Hanifah, NIM 19087308. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Negeri Padang, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, kali ini saya akan mengangkat berita cedera olahraga dari Sarah Triamonita. Sarah Triamonita sendiri adalah salah satu pesilat Indonesia yang berlaga pada Asian Games 2018. Sarah sendiri adalah salah satu atlet Indonesia yang menyumbangkan medali emas pada Asian Games 2018 yang berhasil mengalahkan seorang pesilat dari Laos. Baiklah, kali ini saya akan membacakan biodata dari Sarah. Beliau sendiri memiliki nama lengkap Sarah Triamonita, lahir pada tanggal 31 Mei 1995 dengan tinggi badan 163 cm dan berat badan 60 kg. Nomor spesialisasi Sarah sendiri yaitu pencaksilat putri kelas C dengan berat 55 kg sampai 60 kg. Sarah sendiri mengenyam pendidikan manajemen dari Sekolah Tinggi Ekonomi Urip Sumoharjo, Surabaya. Sarah berasal dari klub pencaksilat yaitu Saunggaling. Riwayat cedera yang pernah dialami Sarah yaitu cedera pinggul pada tahun 2013 yang membuat dirinya harus beristirahat selama 10 bulan. Pada Asian Games 2018, Sarah mengalami cedera yang didapatnya pada babak semifinal, yaitu cedera mata. Perjuangannya tidak sia-sia karena Sarah pada akhirnya berhasil menyumbangkan 1 keping emas bagi Indonesia. Jenis dan definisi cedera yang dialami Sarah yaitu memar atau lebam. Memar atau lebam adalah suatu jenis cedera pada bagian tubuh yang menyebabkan aliran darah dari sistem kardiovaskular mengendap pada jaringan sekitarnya. Disebut hematoma dan tidak disertai robeknya lapisan kulit. Memar ditimbulkan oleh trauma seperti tumbukan pada benda tumpul dan menimbulkan rasa sakit walaupun pada umumnya tidak berbahaya. Endapan sel darah pada jaringan kemudian mengalami fagositosis dan didaur ulang oleh makrofaga. Warna biru atau ungu yang terdapat pada memar merupakan hasil reaksi konversi dari hemoglobin menjadi bilirubin. Lebih lanjut, bilirubin akan dikonversi menjadi hemosiderin yang berwarna kecoklatan. Memar terjadi ketika pembuluh darah kecil pecah, sehingga sel-sel darah di dalamnya merampas keluar dan mengendap di bawah permukaan kulit. Hal ini menyebabkan timbulnya warna kemerahan atau keunguan pada kulit. Secara alami, sel trombosit platelet atau platelet dalam darah akan bekerja sama dengan faktor pembekuan darah untuk membentuk gumpalan guna menghentikan pendarahan ini. Kemudian, sel-sel darah akan diserap kembali oleh tubuh secara perlahan dan memar pun akan memudar. Adapun beberapa penyebab cedera pada luka lebam atau memar, yaitu pertama adalah olahraga berat. Olahraga berat dapat membuat otot-otot tubuh bekerja ekstra sehingga menyebabkan robekan atau pecahnya pembuluh darah. Hal ini terutama terjadi pada orang yang sering melakukan olahraga yang langsung kontak fisik seperti olahraga bela diri. Jika Anda mengalami luka memar atau lebam, langkah awal yang dapat dilakukan adalah mengompres area yang memar tersebut dengan kompres dingin. Jika memar pada lengan atau tungkai, tinggikan area yang memar saat berbaring. Berikut adalah pertolongan pertama yang dapat Anda lakukan jika Anda mengalami luka memar atau lebam. Yang pertama, Anda bisa mengompres atau membuat kompres es. Kompres bagian yang lebam dengan kompres es batu yang dilapisi handuk tipis atau lap bersih. Untuk awalnya, kompres dengan es batu selama 15 menit. Selama 24-48 jam pertama, kompres luka lebam berulang kali dengan es batu. Langkah kedua yaitu 2 hari setelah dikompres es batu, Anda dapat mengganti dengan kompres air hangat. Ambillah handuk bersih dan rendam dengan air hangat, lalu kompres beberapa kali di area yang lebam. Yang ketiga yaitu mengistirahatkan area luka lebam. Biarkan area luka lebam terbuka. Istirahatkan sebaiknya jangan terlalu banyak disentuh. Jika memungkinkan, angkat bagian tubuh yang terkena lebam. Berikut adalah proses atau mekanisme penyembuhan cedera tersebut secara biologis. Yang pertama ada fase inflamasi.
Pada fase ini, apabila terjadi luka, pembuluh darah di bagian yang terluka tersebut akan terputus sehingga menyebabkan pendarahan. Untuk menghentikan pendarahan tersebut, ujung pembuluh darah yang terluka akan mengkerut serta saling lengket satu sama lain sehingga membentuk seperti jala. Selain itu, trombosit akan membentuk bekuan darah atau gumpalan yang berfungsi sebagai penyumbat untuk berusaha dalam menghentikan pendarahan. Kemudian, sel-sel pada jaringan ikat akan menghasilkan hormon yang ada pada sistem hormon manusia yang dapat menyebabkan penumpukan cairan pada bagian tersebut, serta terjadi inflamasi yang selanjutnya timbul reaksi radang pada bagian yang terluka. Reaksi radang tersebut berupa warna kemerahan, suhu menghangat, timbul nyeri, serta bengkak. Tidak hanya itu, proses selanjutnya sel darah putih atau leukosit akan menembus pembuluh darah pada daerah luka. Sementara limfosit dan monosit kemudian akan muncul dan menghancurkan kotoran serta bakteri yang terdapat pada luka tersebut. Apabila dilihat dari proses awal hingga akhir, sel darah putih lebih berperan dalam penyembuhan luka dibandingkan dengan sel darah merah. Yang kedua yaitu fase prolifera. Pada fase ini akan berlangsung setelah berakhirnya fase inflamasi, di mana akan timbul kolagen serat yang memiliki sifat mempertautkan tepi luka. Serat tersebut dibentuk dan dihancurkan kembali untuk menyesuaikan diri pada tegangan pada luka yang cenderung mengerut. Sifat tersebutlah yang menyebabkan tarikan pada tepian luka. Kekuatan dari regangan luka dapat mencapai 25% dari jaringan normal. Kekuatan serat kolagen ini akan terus bertambah, membentuk jaringan berwarna kemerahan dan permukaan yang berbenjol halus. Kemudian sel basal akan terlepas dari basalnya dan berpindah lokasi mengisi permukaan luka sehingga menyebabkan daerah luka akan diisi oleh sel-sel baru. Yang ketiga ada fase proses penyembuhan. Untuk proses penyembuhan luka sesuai kondisi biologis tubuh lengkap, tahap terakhir yaitu fase penyudahan. Dalam fase ini akan terjadi proses pematangan, terjadi penyerapan jaringan yang berlebih, pengerutan, dan akhirnya akan timbul penyerupaan pada kulit daerah luka. Cepat atau lambat proses dalam fase ini tergantung dari tingkat luka, ringan, sedang, atau berat, dan akan dinyatakan berakhir apabila radang telah hilang dan semua tanda luka seperti bengkak, nyeri, dan lain-lain telah hilang. Baiklah, sampai di sini presentasi saya kali ini. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.